Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue, Geraldo Bahana Yudanto. Sudah lama nih gue tidak membuat konten di YouTube. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu problem yang gue alami di Vebo. Problem tersebut adalah pada saat gue kendarai si Vebo ini, di stangnya itu agak goyang. Kalau misalkan belok kiri, belok kanan tuh agak delay. Lalu kalau misalkan gue rem terlalu pakem, itu pasti bunyi forknya itu kayak jeduk. Nah, saat itu gue konsultasi ke bengkel bahwa penyakitnya itu adalah harus mengganti satu set si fork si Vebo ini. Jadi gue langsung cari di e-commerce, gue pesan, dan pada akhirnya fork Vespa Primavera 3V untuk Vebo ini telah datang nih. Jadi kita langsung unboxing seperti apa dalamnya, karena boxnya ini sangat besar. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi langsung aja kita unboxing fork Vespa Primavera 3V. Kita buka teman-teman semuanya. Jadi ini baru banget datang. Ini agak susah juga nih dicarinya si fork Vespa ini nih. Dan kebetulan langsung dapet. Oke, kita buka. Oke, ini cukup berat. Kita singkirkan dulu deh untuk si boxnya. Dan ini untuk si fork Vespa-nya. Ini di wrapping dari pihak bengkelnya. Ini adalah fork Vespa Primavera 3V yang gue akan ganti dengan yang lama karena sudah ada problem. Jadi ini masih baru, benip, brand new inbox lah, istilahnya seperti itu. Jadi ini langsung akan gue pasang. Gue langsung ke bengkel juga mungkin di hari esok, karena sekarang sudah sore juga. Jadi seperti itulah teman-teman. Ini forknya cukup berat, kurang lebih mungkin 7 kilo nih gitu. Untuk detailnya akan gue videoin juga, gue masukin ke footage. Jadi langsung aja kita siap-siap untuk ke bengkel ya teman-teman semuanya. Stay tune terus untuk biaya pemasangannya dan apa aja yang harus diganti juga. Karena ini baru satu set forknya aja nih, belum perintilannya. Jadi teman-teman tetap tontonin video pemasangan fork Vespa Primavera 3V di Vebo. Jadi motor gue sudah ditangani oleh Bang Ezra, dicek bagian kaki-kakinya. Nah, di sini adalah axle seating yang dimana bagian bearingnya ini udah habis, yang menyebabkan as gue juga habis dan gue harus ganti satu set fork Vespa. Nah, untuk pemasangan bearing yang baru di bagian axle seating, ini kerak-keraknya harus dibersihin dulu teman-teman agar bisa terpasang. Selanjutnya di sini adalah pembongkaran dari fork Vespa gue. Jadi harus dibuka dulu komstirnya. Di sini menggunakan alat SIP yang mempermudah mekanik untuk membuka komstir. Selanjutnya kita membongkar bagian bawahnya. Dan di sini adalah fork Vespa gue yang lama, udah karatan juga, kondisinya udah nggak bagus. Nah, ini adalah fork Vespa gue yang baru, komstir bawahnya sudah terpasang dan diberikan grease. Nah, ini adalah proses pemasangan dari fork Vespa gue yang baru. Fork Vespa-nya sudah selesai terpasang dan di sini adalah proses pengecekan karena gue memiliki satu problem, yaitu kalau misalkan dikendarai agak goyang stangnya. Jadi Bang Ezra melakukan pengecekan agar pada saat gue kendarai sudah aman. Nah, di sini adalah proses pemasangan yang terakhir, yaitu pemasangan dari bannya. Dan pada akhirnya Vespa gue sudah selesai untuk pemasangan fork Vespa Primavera 3V. Oke teman-teman semuanya, jadi pemasangan fork Vespa Primavera 3V di Vebo telah selesai dipasang.
Jadi kemarin kendala dari Vespa Primavera gue itu adalah si asnya ini sudah habis karena bracket kaliper yang ada di bagian bawah juga itu bearingnya sudah habis juga. Jadi menghasilkan si asnya ini kemakan dan akhirnya ya Vespa gue udah nggak enak dikendarain untuk kaki-kaki bagian depannya. Jadi kalau misalkan standar 2 seperti ini gue turunin pasti ada suara bunyi jeduk. Dan kalau misalkan gue rem terlalu pakem untuk bagian depan itu pasti bunyi juga kayak jeduk juga. Jadi memang sudah sangat tidak enak untuk dipakai. Dan problem yang kedua itu adalah kalau misalkan gue stangnya gue belokin itu agak delay. Dan kemarin dari mekanik Vespa Concept telah mengecek hal tersebut karena setelan komstirnya aja. Jadi kemarin komstirnya semuanya masih aman, masih bisa digunakan dengan baik juga. Nah selanjutnya karena dari Vespa yang lama itu udah nggak bagus, itu juga menghasilkan kalau misalkan gua pengereman bagian depan itu pasti ada bunyi suara yang ya gesekan lah antar kampas maupun dari disc brake-nya itu udah gak enak juga karena kalau misalkan gua ngerem itu lumayan mengganggu lah. Nah akhirnya sekarang udah ganti satu set, semuanya udah aman. Jadi kemarin gua hanya mengganti fork Vespa Primavera 3V gua aja. Kemarin untuk forknya itu gua beli di 946 Store dengan harga 1,790. Dan untuk pemasangannya kemarin gue di Vespa Concept memakan biaya itu sekitar 120.000. Jadi untuk pasang komstirnya itu atau pasang Vespa Primavera-nya itu adalah 85.000. Dan gue untuk si bearing hubnya itu untuk bagian depan itu adalah 35.000. Jadi untuk totalnya itu adalah sekitar 120.000 gitu teman-teman. Dan gue mau say thank you juga kepada Vespa Concept yang telah memberikan free t-shirt kepada gue. Jadi t-shirt yang gue gunakan saat ini free dari Vespa Concept. Kaosnya keren banget. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli merchandise t-shirt Vespa Concept, teman-teman bisa langsung berkunjung di e-commerce dari Vespa Concept maupun teman-teman bisa berkunjung langsung ke Vespa Concept juga seperti itu. Jadi sekian video pemasangan dari fork Vespa Primavera 3V. Teman-teman wajib memperhatikan kaki-kaki motor Vespa kalian. Jadi jangan sampai hal serupa terjadi di Vespa kalian juga. Karena awalnya itu harusnya gue bisa ganti bearing dan gue tidak cek bagian kaki-kaki, bearingnya habis dan juga kemakan juga di asnya. Akhirnya gue ganti satu set sih fork Vespa Primavera 3V seperti itu. Dan gue mau say thank you juga kepada Bang Eza juga kemarin karena si bearingnya habis ya kan, udah nempel banget di kaliper bracketnya itu, di axle-nya itu, jadi udah susah lah. Jadi diakalin, dibersihin segala macam dan akhirnya gue tidak mengganti si kaliper bracket tersebut. Jadi gue mau say thank you banget kepada Bang Eza juga. Sekian video dari gue. Terima kasih untuk Vespa Concept. Terima kasih juga untuk 946 Store yang telah menyediakan fork Vespa Primavera 3V dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi di bawah harga pasar. Jadi sekian video dari gue. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.